Tapi kesini sama siapa? Sama pokoknya Jonathan. Jonathan itu temannya Izek. Oh, yang dibawa sama Izek. Oke, selamat datang ya. Kelas 2 juga ya. Siapa namanya? Daniel Jonathan. Ngecas. Kayak Justin. Saya namanya siapa? Itu namanya itu ini bukan Gilbert, itu Gilbert. Ini namanya kamu sekolah si Jonathan. Main kamu si Jonathan. ini siapa? Nah, ini siapa nak? Mikey. Oh, Marky. Aduh, anaknya dimasterin. Aduh, kolom-kolomnya biar sama dia terlalu ini tersalu. Dia Gilbert, dia Marky, adanya itu. Adanya Manuel. Wow, ada apa itu ya? Ayo, duduknya pada yang manis ya, yang pintar sekolah minggunya. Oke? Oke? Iya, laptop. Wah, orang gila nih lihat di depan sini. Ada. Nggak kelihatan. Oke. Sambil ke-skip. Nah, sebelum kita mulai langsung mau ada game dulu dikit ya. Nanti langsung puterin lagu. Terus ini ada bentuk hati ini, nanti dioper ya. Nanti dioper, nanti lagunya berhenti. Terus anaknya manggil Pak, tos sama langsung. Ya, tosnya bisa begini. Ya, tos yang zaman Covid boleh nggak pelukan? Enggak. Jadi kita bisa begini. Sekarang boleh deh tos tangan aja ya, tapi nggak boleh pelukan, nggak boleh cium. Kalau dulu boleh ya. Kita mau menyatakan kasihnya kita sama teman kita peluk gitu ya. Kalau Covid nggak boleh, tapi kita begini ya. Ya shake hand sekarang boleh deh, karena udah agak menjauh tuh virusnya udah agak pergi, tapi masih ada. Ya boleh kita salaman ya, boleh kita tosnya begini, pegangannya begini, ini boleh ya, atau begini aja boleh ya. Nanti kalau hati ini berhenti, kalau enggak daripada maju berhenti, ikut ya. Sama teman di sebelahnya, oke? Kan duduknya berdua-berdua ya, oh pas berdua-berdua. Nanti sama teman di sampingnya ya, bisa? Bisa ya? Ayo. Oke, ayo. Nanti dari meja satu pindahin ke belakang ya, nanti geser. Kursinya juga boleh, ya, oke? Halo, nak, abang. Ya, dioperin ke belakang. Dioperin, kasih ke belakang. Sambil nyanyi boleh kalau bisa. Kasih ke temennya. Nah, pindahin ke belakang. Kasih ke sebelahnya. Sambil nyanyi. Boleh. Nah,
Kita di rumah juga ada orang-orang yang kita kasihi, ya nggak? Ada yang apa? Sayang siapa? Orang tua. Sayang Bobo. Sayang Cici. Sayang Dede. Sayang Koko. Ya? Sayang Cece, sayang Oma. Iya, banyak sekali orang yang kita sayang, ya nggak? Ya, banyak. Kita juga bisa sayang sama apa? Benda kita bisa sayang ya, misalnya ada yang suka punya boneka kesayangan, ada punya apa? Bantal kesayangan, bantal dari bayi masih disayang sampai sekarang. Ayo, Olive, tenang dulu ya. Oke. Nah, anak kita juga perlu kasih. Ya, hari ini kita mau belajar, kita mau mengasihi sesama kita. Ya. Nah, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Kalau kita menyayangi seseorang, apakah cuma kita ngomong? Ya. Ya, kalau masih berisik rasanya diam. Ya. Kalau masih berisik, rasanya akan diam. Oke. Nah, kalau kita sayang kepada seseorang, ya, misalnya paling gampang kita sayang mama atau papa. Ya. Kalau kita sayang sama mama cuma bilang, I love you mama. Oke, boleh. Cuman kalau mamanya bilang, misalnya gini, Clara, bantuin mama dong, piringnya taruh di dapur. Enggak lah, Clara capek. Atau mama bilang ke Olive, ayo sudah selesai mainnya atau nontonnya. Enggak lah, tanggung. Olive masih mau baca, Olive masih mau main, Olive masih mau nonton YouTube. Apakah dengan cukup kita ngomong I love you mama, tapi mama minta. Jadi gini ya, kalau ada yang tidak menyimak, jangan lihat si Charlotte, ya. Jangan lihat Charlotte, ya. Charlotte itu punya siapa, sayang? Iya, cuma begitu. Bahaya ini. Ya. Nah, jadi kalau lihat ada yang nggak menyimak, langsung otomatis akan berhenti. Oke, ya. Nah, apakah cukup dengan kita aku cinta kamu mama, tapi mama suruh bantuin aja. Mama nggak suruh cuci piring loh, enggak, nanti piringnya pecah. Cuma tolong piringnya bawa ke dapur. Nggak mau mak. Apa cukup dengan demikian? Enggak ya, nggak cuma di mulut, tapi di lakukan. Sama seperti Allah. Allah mengasihi kita semuanya dan diwujudkan ya atau dilakukan oleh Allah dengan cara apa? Allah menyatakan ini. Allah ini atau kita sering sebut dengan Bapa itu sayang sama kita. Kita ini manusia yang apa? Berdosa. Terus Allah bilang, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Aku akan menyelamatkan kau. Apa cuma ngomong aja? Orang sekarang bilang, omdo, ya, cuma omong doang, nggak ada kenyataannya. Allah tidak demikian. Allah menyatakannya dengan apa? Mengutus anaknya yang tunggal siapa? Tuhan Yesus lahir ke ngapain? Lahir ke dunia, ke bumi untuk apa? Dia banyak mati di kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau lo tanya boleh jawab, jangan gini. Ya kalau lo nggak nanya diam, kalau ditanya baru dijawab.
Jadi Yohanes menuliskan. Dia nulisnya juga asalnya dari Allah. Dia menuliskan kitab-kitab Yohanes, ya. Dia menuliskan kitab-kitab. Nih, kitab zaman dulu kayak gini nih. Ya, dulu masih pakai apa sih dia, kertas. Kertasnya dari daun ya, dibikin jadi kertas. Jadi dia menulis, ya, menulis segala firman yang harus dia sampaikan kepada pengikut-pengikutnya dan kepada kita semua. Yang kita sekarang baca dalam bentuk apa namanya? Alkitab dan tulis, ya. Firman Tuhan ada di mana? Di Alkitab, di buku cerita, di film-film drakor, enggak, ya, ada di dalam Alkitab. Di dalam YouTube juga ada, ya, cerita-cerita dari Alkitab. Nah, di dalam cerita itu juga disampaikan, ya, dia menulis satu ayat. Nanti kita akan baca bersama-sama. Di dalam ayat itu berbunyi, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setelah Yohanes menuliskannya, dia juga membagikannya kepada murid-murid yang lain. Dia menyampaikannya kepada orang lain. Sampai sekarang kita bisa tahu, ya. Dan kita juga, saya juga berharap nanti anak-anak juga bisa menyampaikannya kepada orang lain juga untuk firman-Nya ini. Nah, wujud Allah menyatakan kasihnya seperti tadi. Itu Allah mati di mana? Kayu salib. Di kayu salib. Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan, menghapus dosa kita semuanya. Ya, gratis nggak? Gratis. Perlu kita dihukum? Enggak. Asal kita percaya, kita pasti diselamatkan. Mau nggak anak-anak percaya? Mau ya? Nah, sebagai wujud ya kita mengasihi Allah, yaitu kita dengan bisa apa? Baca Alkitab, mengasihi sesama saudara. Di dalam keluarga ya ada kakaknya, ada mamanya, ada kakaknya, ada adiknya, ada sayanya. Ini kan kebetulan cuma berdua nih saudaranya. Ada yang banyak ya, ada yang 3, ada yang 4, ya. Saudara-saudara sepupu juga bisa, ya. Allah memberikan kita hati untuk mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi sesama kita. Ya, sesama kita adalah bisa juga teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di rumah, ya. Nah, kalau kita mengasihi teman kita, ada contoh yang bagus sekali di sekolah minggu. Kebetulan ini pokoknya kelas 3 Ijek kelas 5 ya. Dia mengenal Tuhan, dia tahu, dia menerima Tuhan Yesus. Dia mengajak temannya di sekolah. Jadi nggak cuma yang di sekolah karunia, ya. Kebetulan ini dia sekolahnya bukan di karunia, tapi dia gerejanya di sini, sekolah minggunya di sini. Dia mengajak temannya datang, yuk ikut yuk ke sekolah minggu. Ya. Nah, temannya datang ke sekolah minggu. Terus pada hari ini, ya, si kokonya ini juga ajak adiknya. Tuh, ada teman baru kita tuh yang pakai baju merah, ya. Dia sekolahnya bukan di karunia, jadi dia nggak kenal sama teman-teman semua. Ya, dia kelas 2 juga ya. Dan dia kelas berapa? Dia 2 ya. Dia kelas 2. Jadi sekelas sama ini Jolin. Nanti jadiin teman Belen ya, kalian ya. Nanti dijadiin teman, jangan dicuekin, teman lain berdua aja. Ya. Nah, bisa juga wujudnya dengan punya makanan dibagi, tapi jangan yang udah digigit ya, nggak boleh ya. Bahaya sekarang. Ya. Bisa juga dengan apa mewujudkan kasihnya kepada Allah dengan memberikan apa? Persembahan. Tadi udah
persembahan. Nah, itulah wujud kasih kita. Beberapa hal ya yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, di mana aja. Kita bisa ajak teman kita yang di rumah atau yang di sekolah. Ya, kita tahu nih ada temennya, ya dia belum kenal Tuhan, ajak aja. Yuk kita ke sekolah minggu sama-sama. Kita belajar firman Tuhan. Nah, langsung mau tanya nih. Allah menunjukkan, dengerin. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus siapa? Siapa yang diutus Allah? Dengan apa? Iya, Tuhan Yesus untuk menjadi apanya kita? Juru selamat. Juru mudi, tahu nggak juru mudi itu? Supir. Ya, juru mudi di mobil itu namanya supir. Kalau yang di pesawat namanya apa? Yang ngendarain pesawat siapa? Pesawat? Pesawat yang bawa pesawat terbang? Pilot. Kalau yang di kereta api? M, depannya M. Tahu ya? Mama. Masinis. Ya, ini belajar di sekolah. Oke. Nah, Allah menginginkan umatnya itu kita semua nih, termasuk lausu-lausu di sini, untuk terutama ya mengasihi dia, mengasihi sesama, sama seperti mengasihi siapa? Kita mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada nggak orang yang menyakiti dirinya sendiri? Aku benci sama aku cubit. Ada nggak? Pakai rotan mukul sendiri, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, itu berarti ada yang masalah di kepalanya, di otaknya. Ya, masa dirinya sendiri disilet-silet? Ada yang mau silet-silet tangannya sendiri? Enggak ya? Ada yang mau nggak ambil api terus bakar dirinya sendiri? Enggak, karena kita apa? Kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, Allah mau juga kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga mau mengasihi orang lain. Ya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Nah, kita perlu minta pertolongan siapa supaya kita bisa mengasihi sesama? Iya, Tuhan, karena susah ya mengasihi orang lain ya, susah banget. Temen baik kita aja kadang-kadang kita bisa sebel. Ya, jadi kita mesti minta pertolongan siapa untuk kita bisa mengasihi? Pertolongan dari Allah. Ketika kita menunjukkan kasih untuk orang-orang dalam keluarga Allah, orang lain tahu kalau kita adalah milik dari Allah. Contohnya gini, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Tapi marah-marah, dikit-dikit yang punya adik gangguin adiknya. Benci sama adikku gara-gara aku punya adik, aku mama sayangnya dibagi-bagi. Aku sebel. Ya. Aku lihat orang punya mainan, aku mau terus direbut. Apakah itu menunjukkan kasih Allah? Enggak. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus juga bisa mengasihi orang lain, ya, mengasihi adik. Ya, meskipun nama sayangnya terbagi, iya karena kita sudah punya adik, ya. Kita harus belajar juga mengasihi adik kita. Nah, kita mau apa satu ayat yang sudah diajarkan oleh Yohanes kepada murid-murid Tuhan yang lagi langsung sudah bikin bentuknya kayak hati, warna-warni kertas. Ya. Geser ke belakang. Gak usah pilih-pilih warna-warni. Warna-warni ya. Kertas yang berwarna. Nih,
belakang. Kamu pegang satu. Ya. Ayo, yang udah kelas 1 sama kelas 2 pasti bisa baca. Udah dapat semuanya? Si catat yang belum. Ya, dia pegang. Nah, ya, ayo kita baca sama-sama yuk alamatnya dulu. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ayo sekali lagi kita baca lagi. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya. Jadi kasih itu berasal dari siapa? Allah. Makanya kita harus saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi kita dengan mengutus siapa? Tuhan Yesus mati di mana? Salib untuk apa? Ya, menebus dosa-dosa kita. Yuk, sekarang kita mau aktivitas ya. Doa dulu. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Kita doa dulu. Ya, anak. Berdoa dulu ya. Yuk, ikutin langsung berdoa. Ayo semua berdiri, kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, yang menerima, kulipat keduanya, waktu aku berdoa. Mataku ada dua, yang kiri dan yang kanan. Kututup keduanya, waktu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Mau berkorban, mati di kayu salib, menebus dosa kami semua. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Oke, duduk ya. Semuanya duduk. Hari ini mau bikin itu selipan Alkitab. Kamu gunting, kalau usah nggak bikin contoh karena orangnya pas-pasan sama kertasnya. Dengerin dulu ya. Jangan jadi nggak salah. Nanti ini kamu digunting dari pinggirnya digunting. Tengahnya jangan digunting ya. Ya, tengahnya jangan digunting, tengahnya untuk dilipat dua. Ya, kamu guntingnya dari pinggir, terus semua pinggirnya. Guntingnya yang rapi. Kalau udah selesai, nanti ini hatinya yang kosong ditempel. Ya, guntingnya yang rapi. Kalau udah rapi, nanti dilipat dua. Nanti kasih lihat lause. Ya, kalau udah
bilang punya sih artinya. Siapa yang artinya belum dapat? Soal ini pegang artinya satu. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat hati yang kecil siapa? Saya udah ngambil semua ini. Tunggu bentar ya, kurang ya. Boleh. Yang itu kok ini dibuang, ini kan putihnya sesuai dari sini nih. Sini. Udah ya. Ya, baik ya. Nah,